Dengan kesehatan fiskal di tengah tekanan di Timur Tengah ini kan membuat harga minyak saat ini melonjak hingga $100 per barel ya Pak ya. Yang mana ini juga dikhawatirkan akan membuat kesehatan APBN kita ini tidak terjaga. Nah, pandangan Anda seperti apa Pak? Jadi sekali lagi saya kembali bahwa pemerintah memiliki kendali. Ya. Jadi mungkin kalau kondisinya seperti ini, pemerintah harus memilih yang mana yang akan dijalankan, yang mana yang akan ditunda. Itu bahasa yang saya pakai itu adalah realokasi anggaran. Ya. Kemudian juga berikutnya itu adalah kalau misalnya kita lihat mungkin ada beberapa hal yang dianggap, mungkin kita harus bicara skala prioritas ya. Ada hal-hal yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi, terhadap daya tahan ekonomi masyarakat, itu harus dipertahankan. Tapi kalau misalnya tidak terlalu besar, mungkin bisa ditunda. Jadi sekali lagi, ini baru berjalan beberapa hari ya. Jadi saya yakin, misalnya pihak pemerintah itu sekarang sedang exercising ya model-model APBN-nya seperti apa. Jadi mungkin langkah idealnya adalah realokasi anggaran prioritas ya Pak ya. Betul. Untuk saat ini. Tadi di segmen pertama kita sudah berbincang mengenai bagaimana berbagai langkah juga yang dilakukan Pak untuk mengembalikan kepercayaan investor, khususnya terkait dengan transparansi yang menjadi catatan dari MSCI, di mana pemerintah dalam hal ini SRO dan juga pemerintah juga sudah membuka ya Pak data kepemilikan saham di atas 1%. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa, sejauh mana ini juga bisa memperkuat kepercayaan dan mengembalikan daya tahan pasar keuangan tanah air? Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita ingin pasar tuh kayak apa sih ya? Kita kalau saya ingat tuh di Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 itu teratur wajar efisien. Nah, salah satu hal yang penting berkaitan dengan efisiensi itu adalah keterbukaan atau ketersediaan informasi yang mudah diakses. Nah, kalau misalnya informasi berkaitan, kan ini kan kita bicara tentang kepemilikan kan, jadi kita bisa mengakses sebetulnya apakah saham ini pemilikannya terkonsentrasi pada satu pihak atau pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pihak tadi. Dengan kata lain, kita bisa melihat ya, apakah seberapa besar kemungkinan ya pihak-pihak yang menguasai ini bisa mendominasi. Ya. Kalau misalnya Anda lihat statementnya dari MSCI itu kan ada istilah trading yang terkoordinasi kan. Nah, kalau misalnya udah kebuka semua, kalau mereka melakukan itu kan kita lebih mudah melihatnya. Dan kalau misalnya kita lihat, kita sebagai investor bisa lihat, oh ini kayaknya begini ya kita nggak ikutan. Kan seperti itu. Jadi itu manfaat yang paling penting. Nah, sekali lagi, apakah itu serta-merta likuiditas market naik? Ya, jawabannya mungkin tidak. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau memang sudah ada kepercayaan, orang akan lihat angkanya. Kalau memang istilahnya perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa deliver earning growth yang bagus, ya kalau memang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu punya value, mereka akan masuk. Kita harapkan Pak dengan berbagai upaya itu bisa mengembalikan kepercayaan. Tapi di satu sisi di tengah tantangan transparansi dan juga kepercayaan, kita dihadapkan pada tantangan eskalasi geopolitik global Pak, di tengah volatilitas pasar saat ini. Bagaimana strategi rebalancing portofolio dari Ciptadana Pak? Ya, jadi sekarang sih modelnya lagi zamannya risk off ya. Jadi kita risiko kita lagi nggak pengen banget karena kita nggak tahu ya di dalam berapa lama sih kejadian ini akan berlangsung. Ya kalau kita sekedar bicara dari sisi pasar ekonomi makin cepat makin bagus. Tapi kan kita nggak tahu realitanya dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan apakah bulan depan beres, apakah tahun depan beres ataukah 3 bulan lagi, nggak ada satupun. Itu penting. Ya. Jadi untuk sementara itu adalah kita akan risk off. Nah kalau misalnya kita lihat, saya bicara khusus mungkin untuk reksadana ya. Nah untuk reksadana misalnya pendapatan tetap gitu. Nah risk off-nya seperti apa? Ya kita pilih obligasi-obligasi yang jangka waktu jatuh temponya pendek lah. Ya antara 2 sampai 3 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi mereka tidak terlalu volatile ya. Nah yang berikutnya kalau misalnya kita bicara saham, saham itu kan kalau saya mengelola reksadana saham, itu kan minimal investasi 80% di saham. 80% di saham, terus sudah beres begitu, berarti apa? Berarti yang saya cari itu adalah saham-saham yang punya value.